Siapa yang tak kenal Adolf Hitler? Dia adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria yang menyeret Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Meski dikenal sebagai diktator Jerman, Hitler bisa dikatakan cukup sukses mengambil hati rakyat Jerman, terutama generasi muda, dengan berbagai program-program perbaikan ekonomi. Kondisi perekonomian Jerman sangat terpuruk karena hancurnya industri mereka. Banyak industri Jerman kolaps setelah kota-kota yang menjadi pusat industri luluh lantak akibat Perang Dunia Pertama. Sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, Jerman harus menanggung konsekuensi pahit yang tercantum dalam Perjanjian Versailles. Sejumlah pembatasan militer diberlakukan. Tujuannya untuk melemahkan kekuatan militer Jerman. Mengingat di Perang Dunia Pertama, hanya Jerman yang mampu memberikan perlawanan keras kepada aliansi sekutu. Perjanjian Versailles menjadi pukulan berat bagi rakyat Jerman dan memicu runtuhnya Republik Weimar pada tahun 1933. Pemerintah Jerman juga semakin menderita karena harus membayar reparasi perang yang jumlahnya mencapai 132 miliar mark pada sekutu dari hasil perjanjian Versailles. Pada tahun 1933, angka pengangguran di Jerman bahkan mencapai 24% atau lebih dari 6 juta orang. Di tengah kondisi itulah muncul sosok Adolf Hitler. Ia adalah seorang calon pelukis yang kemudian bergabung menjadi tentara Bavaria pada Perang Dunia Pertama. Tugasnya yang utama pada saat itu adalah sebagai pembawa pesan. Selama beberapa dekade kemudian, karir Hitler menanjak dan menjadi kanselir. Saat Presiden Paul Hindenburg meninggal, ia mengangkat dirinya sebagai Führer atau komandan tertinggi para militer Nazi. Lalu bagaimana Hitler membangun ekonomi Jerman yang hancur setelah partai Nazi berkuasa? Langkah yang dilakukannya adalah melarang partai komunis, mengusir orang-orang Yahudi, membangkitkan rasa percaya diri nasional, menyatukan buruh, membatasi kebebasan pers, membentuk polisi rahasia, serta merestorasi kekuatan tempur Jerman. Dikutip oleh BBC, Adolf Hitler sebenarnya banyak menguraikan ide-ide pembangunan ekonomi negara dalam buku karangannya Mein Kampf. Hitler meluncurkan program mandiri sekaligus untuk menghilangkan pengangguran di Jerman. Hitler bahkan memiliki target ambisius, yakni tak ada satupun pengangguran resmi di Jerman pada tahun 1939. Cara yang dilakukan Hitler yaitu dengan menggencarkan program-program infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja Jerman seperti pembangunan jalan, kereta api, dan perumahan. Hampir seluruhnya didanai negara. Sebagian lagi berasal dari utang luar negeri. Selain itu, di era Nazi, banyak proyek mercusuar yang didanai pemerintah, seperti pembangunan rumah sakit, bendungan, gedung teater, hingga stadion. Untuk mendukung semua pembangunan infrastruktur tersebut, Dinas Tenaga Kerja Jerman atau Reichsarbeitsdienst (RAD) didirikan pada tahun 1935. Tugasnya adalah mewajibkan dan mendoktrin pemuda yang dipekerjakan dalam skema pekerjaan umum selama 6 bulan. Para pekerja ini diberikan ban lengan, sepeda, dan sekop, dan mereka diperintahkan untuk pergi ke lokasi konstruksi terdekat. Mereka juga diperintahkan untuk bekerja di sektor lain seperti pertanian, sifatnya sukarela pada awal penerapan, tapi wajib pada tahun 1935, di mana setiap pria berusia antara 18-25 tahun harus ikut bekerja dengan upah yang cukup. Selain infrastruktur sipil, selama berkuasa Partai Nazi, banyak pekerja terserap untuk membangun proyek-proyek militer dalam skala yang masif. Pembangunan militer Jerman yang sangat pesat memicu pertumbuhan industri persenjataan yang sebelumnya sempat mati suri. Secara tidak langsung, industri militer membuat industri terkait seperti industri baja, industri pesawat terbang, dan pembuatan kapal berkembang maju di era Nazi.
yang pada akhirnya bisa menyerap banyak pekerja. Industri senjata berkontribusi atas sebagian besar pertumbuhan ekonomi antara tahun 1933 dan 1938. Program persenjataan kembali dimulai segera setelah Hitler berkuasa, namun baru secara resmi diumumkan Hitler pada tahun 1935. Pada tahun 1933, dana sebesar 3,5 miliar mark dihabiskan untuk memproduksi tank, pesawat terbang, dan kapal. Pada tahun 1939, yang jumlahnya menjadi 26 miliar mark, ini menciptakan jutaan pekerjaan bagi pekerja Jerman. Penggunaan minyak, busi, dan baja semuanya 3 kali lipat, menciptakan berbagai pekerjaan yang berbeda di sektor lain. Sisi baik dari Nazi Jerman adalah soal infrastruktur jalan tol atau Autobahn. Hitler membangun ribuan jaringan jalan tol di Jerman. Hanya dalam kurun waktu singkat yang saling menghubungkan kota-kota industri sepanjang 7.000 km. Pembangunan Autobahn juga menyerap 80.000 pekerja selama masa konstruksinya. Pembangunan jalan tol yang masif ini mendorong pertumbuhan industri otomotif di Jerman. Industri di Jerman sangat terbantu dengan kehadiran jalan tol yang dibangun Nazi karena ongkos logistik yang turun drastis. Di era Nazi, Jerman benar-benar menutup hampir semua barang impor yang masuk ke negaranya. Impor hanya diizinkan untuk barang-barang bersifat strategis dan tak mampu diproduksi dalam negeri. Untuk Kementerian Pangan, lahan-lahan juga dibuka untuk membuat kebutuhan pangan tercukupi dari dalam negeri, baik dari sektor pertanian maupun peternakan. Selain tak ada persaingan dengan komoditas pertanian impor, para petani Jerman juga menikmati subsidi dari pemerintah. Kehidupan Jerman di era Nazi bisa dibilang banyak mengalami perbaikan. Setiap orang memiliki pekerjaan dan upah yang cukup. Nazi sampai mendirikan badan untuk menyelenggarakan hiburan bagi warganya bernama KDF. Badan tersebut menyelenggarakan hiburan rakyat seperti bioskop, teater, dan paket liburan yang semuanya diberikan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu yang tak begitu sulit. Orang Jerman yang bekerja di konstruksi juga diberikan akses untuk fasilitas umum seperti rumah sakit dan pendidikan. Bahkan, Nazi merancang skema untuk memungkinkan pekerja membeli mobil Volkswagen Beetle dengan pembayaran cicilan mingguan yang kecil. Sepanjang tahun 1930-an, beberapa peristiwa memicu dunia kembali ke ambang konflik. Perang Saudara Spanyol, Anschluss atau aneksasi Austria, penjajahan Sudetenland, dan invasi Cekoslovakia. Pada 16 Maret 1935, Adolf Hitler menentang dunia dengan menghidupkan kembali mesin tempur Jerman. Kala itu Hitler mengumumkan perluasan keanggotaan militer menjadi hampir 500.000 personil dan memerintahkan wajib militer. Langkah tersebut secara efektif mengaktifkan kembali angkatan bersenjata atau Wehrmacht. Adolf Hitler secara nyata telah mengingkari isi perjanjian Versailles.